Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan cerita berantai yang beranggotakan saya Tiara Larasati, Saya Kayla Distira. Saya Siti Haronisa. Saya Adila Novianti. Saya Amel. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945 antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) melawan tentara Sekutu Inggris. Pertempuran ini terjadi atas niat para sekutu yang ingin menaklukkan Jawa Tengah dan menggunakan wilayah Ambarawa sebagai batu pijakan. Hal tersebut disebabkan antara memiliki letak yang strategis di antara Yogyakarta dan Soekarta. Pada awalnya sekutu Inggris datang ke Indonesia untuk menyelesaikan masalah tawanan Belanda di Magelang dan Ambarawa, namun ternyata mereka diboncengi Nica, Nederland, Indescivil Administration yang mempersenjatai mantan tahanan. Latar belakang pertempuran Ambarawa dikutip dari buku sejarah. Latar belakang peristiwa ini dimulai dengan insiden di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artileri dan Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pihak Indonesia memperkenankan mereka mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang, namun kedatangan tentara Inggris tersebut diboncengi oleh Nica. Pada tanggal 26 Oktober 1945, maka terjadilah insiden Magelang yang berkembang menjadi pertempuran TKR dan tentara sekutu. Insiden berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bethel di Magelang pada 2 November 1945. Mereka mengadakan perundingan gencatan senjata dan sepakat dengan membuat 12 pasal yang diantaranya berisi sebagai berikut. 1. Pihak sekutu tetap memastikan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajiban melindungi dan mengurus evakuasi Allied Prisoners War and Internees atau APWI. 2. Jalan raya Magelang dan Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan sekutu. 3. Sekutu tidak akan mengakui aktivitas Nica dalam badan-badan yang berada di bawahnya. Kronologi pertempuran Ambarawa. Dilansir dari SI Kemdikbud, ternyata kesepakatan yang berisi 12 pasal sebelumnya telah diingkari oleh pasukan sekutu, sehingga pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa terjadi pertempuran antara pasukan TKR dipimpin oleh Mayor Sumarto dan tentara sekutu. Pada 21 November 1945, pasukan sekutu yang berada di Magelang ditarik oleh Ambarawa. Namun keesokan harinya pada 22 November 1945, pertempuran meletus dalam kota dan terjadi pengeboman pada kampung-kampung di Ambarawa. Pasukan sekutu Inggris kemudian terusir dari Banyu Biru pada 5 Desember 1945 yang terjadi garis pertahanan terdepan. Pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari, pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Pasukan TKR berhasil mengepung musuh di dalam kota dan diketahui pertahanan musuh terkuat berada di Benteng Willem. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam dan musuh yang merasa terjepit berusaha keras melakukan pertempuran. Hingga pada 15 Desember 1945 musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Dikutip dari buku sejarah, pasukan TKR memperoleh kemenangan dalam pertempuran tersebut dan mengantarkan Sudirman ke pimpinan TKR. Tokoh dalam pertempuran Ambarawa. Dalam pertempuran Ambarawa tersebut tentu terdapat pada tokoh yang memperjuangkan kedaulatannya dari serangan musuh. Dilansir dari laman Dinas Kebudayaan Yogyakarta, beberapa tokoh pejuang tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman berperan sebagai panglima perang dengan mengajarkan taktik supit urang. Taktik ini menyerang lawan dengan
kedua sisi membuat lawan terjepit dan membuahkan hasil yang baik bagi TKR. 2. Gatot Subroto. Gatot Subroto menjadi pejuang militer Indonesia dalam peristiwa ini. Ia mengutamakan kondisi orang lain di sekitarnya serta para keluarga prajurit. 3. Lekong Sendiman. Lekong Sendiman gugur di dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Ia adalah periwa TKR dan menjadi pemimpin pertempuran ini. 4. Surono Reksodimejo. Surono menjabatkan sebagai di bawah Komandan 1 miliar Letar Kolonel Goto Subarno. Ia juga pernah menjabatkan sebagai Merat Koordinator Sejarah Rakyat RI dan Menteri Koordinatif Bidang Politik dan Keamanan RI. 5. Lotak Sabrini Montrozono. Letok Sarbini adalah purnawirawan jenderal dan menjadi pemimpin pasukan residen pusat kedua untuk menyerahkan pusat suku di Dasar Jambu. 6. PH Dazasuamo. GPH Dazasuamo menjabatkan sebagai Kolonel Vertiesi V. Ia memiliki misi untuk mencelakakan dan mengepung pasukan asing dan menjadi pemimpin pasukan TKR dan